Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah rahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah malam hari ini ya, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu ini ya. Kita bersyukur kepadanya ya, dengan segala taufik dan hidayahnya ya, Allah mudahkan kita ya, condongkan hati kita ya, untuk bisa melaksanakan, menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi ya. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah ya, untuk bisa mempelajari serta mengamalkan isi kandungan yang sudah kita telah pelajari ya. Dan tentunya semoga Al-Qur'an yang kita ya, baik itu Al-Qur'an yang kita baca ya, setiap ayatnya, setiap kalimatnya ya, setiap surat ya yang kita pelajari ya, dari segi bacaannya, isi kandungannya, menjadi saksi untuk kita semuanya ya, menjadi syafaat untuk kita semuanya pada hari kiamat nanti ya. Lupa salawat dan salam kita ya, kita haturkan ya, kita limpahkan untuk Nabi besar kita ya, yang telah berjasa sekali ya untuk manusia ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Baik, para jamaah sekalian, kita lanjutkan ya pelajaran terjemah Al-Qur'an. Alhamdulillah kita sudah sampai sekarang di ayat ke-90 92 ya. Kemarin 91. Insyaallah kita selesaikan sampai bawah sampai 93 ya. Sebetulnya di sini terlebih lagi di ayat 92 ini ya, kosakata itu sudah tidak baru lagi. Betul ya? Coba perhatikan. Ada yang merah enggak? Enggak ada. 93 92 enggak ada yang merah. Ya, semuanya sudah kita terjemahkan. 93 itu sedikit sekali. Ya. Nah, jadi malam ini sebetulnya kita murojaah, kita mengulang kosakata yang di ayat sebelumnya ya. Jadi jangan khawatir tertinggal ya. Jangan takut, oh saya telat berapa kali tidak ikut ya, karena ya Al-Quran itu selalu diulang ya kosakatanya ya. Baik, kita baca dulu ayatnya insyaallah. Kita mulai dari ayat ke-92 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Nah, ya. Di ayat 93 1, 2 ya, 2 kosakata ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini kita murojaah ya, Bapak-bapak ya. Nah, walaqad wa dan la. Lamnya apa? Sungguh. Ya. Jadi lam di sini untuk bersumpah ya, untuk lam qasam ya. Untuk bersumpah. Lam mautiyah lil qasam. Kemudian ada qad, apa qad? Sungguh juga. Apa fungsi qad itu? Kalau lam yang ada di depan ini untuk bersumpah, maka kata qad ini untuk memperkuat kata kerja yang ada di depannya. Maka sudah bisa dipastikan kalau ada qad, kalimat berikutnya pasti kata kerja, Pak. Coba cari contoh di qad itu di Quran banyak. Ya, ini sama ini. Qad aflahal. Apalagi? Qad khaba man dassaha wa qad khaba. Nah, kan ada ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba ma. Nah, jadi setiap ada qad maka pasti kalimat berikutnya itu adalah kata kerja. Apa kata kerja di kelanjutan ayatnya? Jaa. Apa jaa artinya? Datang, ya. Datang itu kata kerja, ya, datang. Sungguh, ya, bisa artinya telah ya, telah datang. Karena di sini kata kerjanya, ya, itu umumnya sesudah qad itu kata kerjanya lampau, Pak. Ya, aflahal mu'minun, qad aflahal, sungguh telah beruntung siapa? Al mu'minun, orang-orang yang beriman. Qad jaa, sungguh telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Musa. Nah, Musanya berarti sebagai subjek ya. Sungguh telah datang Musa kepada kalian. Maka kalian ini sebagai objek ya. Kita sambil belajar kalimat sedikit-sedikit ya, nggak apa-apa ya. Sebetulnya banyak kesamaan kalimat dalam bahasa Arab dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Cuma bedanya Pak, lazimnya itu kalau dalam bahasa Arab kata kerja dulu ya.
Jadi predikat dulu. Kalau di Indonesia SPO, subjek, predikat. Kalau bahasa Arab dibalik, predikat, PS dulu, ya. Predikat sub. Nah, contohnya ini nih, predikat kan, datang itu apa? Predikat, ya. Nah, bahkan di sini objek ini dahulukan malah, ya. Nah, baru Musanya sebagai subjek, ya. Sambil belajar kalimat ya nggak apa-apa ya, karena malam ini sebetulnya kosakata ini sudah banyak kita terjemahkan, ya. Coba diulang ya. Laqad, sungguh, jaa, datang atau telah datang, Musa, bil bayyinati, dengan keterangan, ya, bukti yang sangat jelas. Apa bukti yang sangat jelas itu? Yaitu mukjizat, keterangan, ya. Summa, kemudian, nah, kata Allah, kemudian ya kalian berulah. Apa ulah kalian itu? Ittakhadtum, apa? Masih ingat? Kalian mengambil, kalian menjadikan al-ijla. Masih ingat ijla apa? Anak sapi, pedet, ya. Kembali lagi di ayat sebelumnya. Apa ijla? Anak sapi. Dari ba'dihi, sesudahnya. Sudah siapa? Nah, nyak, ini kemana ini nyaknya? Nyaknya itu kemana, Pak? Ambil anak sapi. Sesudahnya apa? Sesudahnya. Itu kan nyaknya itu kira-kira kembali kemana, Pak? Sesudah keterangan. Ayo, tebak-tebakan lah. Ayo. Musa datang kepada kalian membawa membawa keterangan, membawa mukjizat, ya. Kemudian kalian mengambil atau menjadikan anak sapi dari sesudahnya. Sesudah apa? Berarti sesudah Musa, gitu ya. Sesudah Musa membawa keterangan itu, ya. Sesudah kepergiannya maksudnya. Kan Musa itu kan menerima wahyu, ya. Untuk mendapatkan kitab Taurat, ya. Jadi sesudah kepergiannya Musa untuk mendapatkan keterangan itu, mereka mengambil atau menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan mereka, ya. Jadi sesudah Musa, hingga kembali kepada Musa, ya, sesudahnya. Maka kata Allah, wa antum, dan kalian zalimun, adalah orang-orang yang ya aniaya, yang berbuat aniaya, orang-orang yang zalim, ya. Sekali lagi ya, kita ulangi. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati summa ittakhadtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun, orang-orang yang aniaya, orang-orang yang zalim, ya. Coba kita langsung terjemahkan yuk sama-sama. Dan sungguh-sungguh telah datang pada kalian Musa dengan anak sapi dari kalian, orang-orang yang aniaya, ya, orang-orang yang zalim, ya. Silahkan, ada yang mau coba? Yuk, kita lanjutkan. Sungguh-sungguh telah datang pada kalian Musa dengan keterangan-keterangan, kemudian kalian mengambil anak sapi dari sesudahnya, dan kalian orang-orang yang menganiaya. Yang aniaya, ya.
Ini kalau di Quran terjemah kadang laqadnya ini disatukan, artinya sesungguhnya gitu ya. Padahal kalau kita per kata ya, ini fungsinya beda dengan sesungguhnya inna. Kan inna juga artinya sesungguhnya juga kan? Ya. Nah, jadi lam ini untuk sumpah, qad ini untuk memperkuat kata kerja ya. Jadi intinya malam hari ini pelajaran tambahan materi. Ya, di antara ciri kata kerja adalah didahului dengan huruf qad. Ya, jadi kalau bapak-bapak menemukan kata qad, pasti kata yang ada di depannya, kalimat yang ada di depan itu kata kerja. Nah, qad qamatil sholatu, kan? Maka kata qamat itu kata kerja. Qad sungguh qamatis sholatu, salat telah ditegakkan. Salat itu telah tegak, telah berdiri. Ya. Qad qamatis sholatu, jangan salah. Tu ya. Sholatu jangan sholati. Kan ada yang qad qamatis sholati qad. Hayya 'alas sholati benar. Hayya 'alas sholati huruf jar ala. Tapi kalau qad qamatis sholatu jangan salah. Karena kadang sering ada tuh yang baca qomat. Ya, mungkin nggak tahu ya, belajar. Tuh, karena ada yang baca tuh, saya pernah dengar. Ya mungkin di masjid yang lain, di sini nggak ada. Iya, doma. Sholatu. Kalau hayya 'alas sholati baru ya. Kalau hayya 'alas sholati, hayya 'alas sholah. Qad qamatis sholatu. Jangan yang di depannya ti, nanti ikut-ikutan ti. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholati qad. Ya, mentang-mentang depannya ti itu. Jangan ya. Qad qamatis sholatu, karena sebagai subjek. Salat itu sebagai subjeknya. Subjek itu selamanya rofa, tanda utamanya dhammah ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Nah, ini satu ayat lagi nih gampang nih. Ya, siapa? Dan sungguh-sungguh datang kepada kalian Musa dengan keterangan-keterangan, kemudian kalian mengambil anak sapi. Dan sesudahnya dan kalian orang-orang yang menganiaya. Ya. Hai, kita lanjut satu ayat lagi. Ya, ini hampir semuanya sudah hitam sama nih. Ini ada kosakata baru asaina dan usyribu. Ya, sudah hitam semuanya. Wa'id, dan ketika akhadna, kami mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian ya. Jadi perjanjian itu, janji itu dalam bahasa Arab banyak. Ada ahdun, ada mitsaq, ada wa'dun, ada uqud, banyak ya, aqdun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, banyak ya. Jadi enggak usah heran. Beberapa kata memiliki satu makna. Cuma nanti sebetulnya ada perbedaan-perbedaannya ya. Seperti membaca itu kan dalam bahasa Arab ya, ada qara'a, ada tala ya. Nah, itu sama-sama artinya nah, cuma ada perbedaannya. Sama kemarin nama menurunkan. Ada nazzala, ada anzala. Nah, itu kan ada perbedaannya ada ya. Kemarin apa bedanya Pak? Anzala dengan nazzala. Masih ingat nggak? Sekaligus diturunkan berangsur-angsur. Yang mana tuh? Nuzila berangsur-angsur. Gimana Pak? Anzala sekaligus. Anzala sekaligus kalau bukan nuzila, nazzala. Pakai tasydid ya. Kalau nazala saja, Bapak kalau bacanya nazala itu mudun, turun. Turun dengan menurunkan beda nggak? Ya, habis mudun, nuzulul Quran kan, nazala yanzilu nuzulan. Nazala, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, turun, bukan menurunkan. Ya, nuzul itu turun. Isi masdar namanya. Nazala yanzilu. Nah, kalau pakai tasydid nazzala ya, nah, itu beda mana? Jangan sampai dihilangkan. Nazzala apa artinya? Apanya yang bedanya apa dengan anzala?
Ya, yang nazzala berangsur-angsur, yang anzala. Nah, tala, qoro'a sama Pak. Qoro'a membaca, tala juga membaca. Nah, ya. Makanya kalau tala itu membaca dengan diiringi memahami, pemahaman. Makanya dulu ketika Nabi diperintahkan untuk ikro, ya paham nggak paham, ikro aja, baca aja. Ya. Mau paham mau enggak disuruhnya baca dulu, pahamnya nanti. Kalau tala itu kan mengiringi artinya. Wal qamari idza talaha. Ya. Bulan itu mengiringi matahari. Ya. Wal qamari idza talaha. Ya. Tala itu makna Al-Qur'an itu dalam, ya. Jadi beberapa kata satu arti namanya mustarak. Tapi ada satu kata memiliki beberapa makna. Itu mutaradif. Ya. Ustaz, kalau amin dengan amin Beda sebetulnya ya. Kalau kita menjawab doa itu amin, hamzahnya panjang. Amin. Ya. Kalau amin itu terpercaya, gelar Nabi Al-Amin. ini yang panjang amin. Ya sama. Amin. Kalau doa itu kan amin. Kalau amin itu yang terpercaya. Ya kan Nabi gelarnya Al-Amin, bukan Al-Amin. Nanti waladolin nantinya. Kalau amin itu fil amr. Aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Beda. Jadi memang panjang pendek itu mempengaruhi mana, Pak. Ya. Walaupun ya kalau nggak tahu ya nggak tahu, namanya nggak tahu ya. Kita lanjut dulu ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, apa mitsaqakum? Perjanjian kalian, ya. Wa rafa'na, masih ingat? Dan rafa'na apa rafa'na? Kami mengangkat, kami meninggikan, ya. Kami mengangkat. Fauqa, apa fauqa? Di atas. Apa bedanya dengan ala? Kan ala di atas juga, atas atau di atas? Hah? Apa tuh? Yang mana? Yang ala nempel. Kalau fauqa? Ya. Kalau bahasa Inggris itu above. On. On itu kan nempel. Ya. On. Ya. Al-minzaru 'alal mahfadhah. Kacamata ini di atas tas. Al-minzaru fauqal mahfadhah. Ya. Ini sama-sama di atas. Cuma beda, ya. Makanya kalau ala itu sifatnya melekat kan, siratal ladzina an'amta, atas mereka. Ya, nikmat yang menempel di atas mereka, melekat nempelnya nikmatnya. Itu fauqa dan ala, ya. Di atas mereka. Apa yang yang kami angkat itu apa? At-tur, apa at-tur? Bukit, ya, bukit Tur, ya, Tur. Kemudian khudhu, masih ingat khudhu? Perintah ini. Ambillah. Khudhu zinatakum, ya. Ambillah pakaian atau perhiasan kalian, ya. Khudhu, kalian ambillah. Kalau banyak khudh, ya, ada wawunya ya, khudhu. Kalau satu khudh, ya. Kalau banyak khudhu, ya. Kalau bahasa Arab itu apa namanya? Apa? Kita ucapkan sesuatu itu perintah harus jelas, Pak. Kalau untuk muannats, muannats, perempuan, perempuan. Kalau laki-laki, ya, laki-laki. Kalau banyak, banyak, ya. Jadi kalau belajar, ya, ada tasrif itu ambil itu khudh. Tapi untuk laki-laki satu orang, ya. Kalau untuk dua orang tambahkan alif. Jadi khudha. Kalau banyak tambahkan wawu. Khudhu. Nah, ya di ayat ini. Kalau untuk perempuan jadi gampang, 3 laki-laki 3 perempuan. Perempuan pakai ya. Khudhi. Kalau 2 orang sama, pakai alif. Apa? Khudha. Kalau untuk khusus perempuan, kita nyuruh khusus perempuan banyak, kalian khudna. Nah, ya.
Jadi ini laki-laki 1 orang, ini 2 orang laki-laki sama ya, perempuan sama nih. Ya. Kalau banyak pakai wau. Kalau perempuan pakai ya. Makanya kalau bahasa Arab itu kalau untuk perempuan lembut, Pak. Ya, kuli washrobi, wahai Maryam, kuli washrobi wa qarri aina. Makanlah dan minumlah, ya. Nah, kalau untuk perempuan lembut, laki-laki tegas. Khudh. Ya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah, gitu ya. Ambillah kitab itu dengan kekuatan. Tegas. Perempuan lembut. Nah, jadi jangan lembek, laki-laki lembek gimana? Kalau bahasa Arab itu laki-laki tegas. Khudh. Ya, kul. Ya, makan kok. Makan. Makanlah gitu ya. Nah, khudhu banyak ya. Khudhu, kalian ambillah. Apa ma? Apa yang ataina, apa ataina? Kami berikan kepada kalian biquwatin, dengan kekuatan, dengan kesungguhan kekuatan itu, ya, dengan keseriusan. Wasma'u, dan kalian dengarkanlah. Ya, sekali lagi Pak, saya bacakan ya yang kompak ya. Wa'id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu, ambillah, adalahnya akan perintah ya. Ma ataina kum, pada kalian biquwatin wasma'u, dan kalian dengarkanlah, ya. Nah, kita terjemahkan sama-sama yuk. Wa'id, dan ketika kami mengambil perjanjian kalian dan kami di atas kalian bukit, kalian ambillah apa yang kami dengan dan dengarkanlah, ya, dengarkanlah, ya. Jadi ada ininya ya. Kalau untuk perintah tidak ada wawunya berarti perintahnya untuk 1 orang. Kalau yang ada alifnya untuk 2 orang, mau laki-laki mau perempuan sama ya. Maka yang ada wawunya berarti untuk banyak. Dan ingat, kata perintah itu hanya kita ucapkan untuk orang kedua ya. Orang kedua itu siapa Pak? Orang kedua siapa? Nah, orang yang ada di hadapan kita. Berarti kamu 1, kalau kalian berarti banyak. Cuma kalau dalam bahasa Arab harus 3 ya, nggak bisa. Kalau kita kan jama itu mesti lebih dari 1 sudah jama. Kalau dalam bahasa Arab jama itu harus lebih dari 2. Makanya di sini urutannya 3-3 nih. Laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki banyak. Perempuan 1, perempuan 2, perempuan banyak. Pendek nunnya, khudna, ya. Kalian, tapi untuk perempuan Mbak. Kalau misalkan lawan bicara kita perempuan semuanya nih, nah, kita katakan ini khudna, ya. Misalkan Pak Haji punya istrinya 4, ya, 4 ya? Amin. Amin. Ya, 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 ya azwaji misalkan ya, wahai pasanganku, wahai istri-istriku gitu ya, khudna, gitu ya, khudna nih, oh, ya, tolong ambilkanlah, ya, ambillah untukku, kan gitu. Ar-ruzza, ambilkanlah nasi untukku. Oh, di bawah 4 nasi, 4 piring berarti. Bisa rabina papat, 3 papat ke sekolah. Ya. Jadi ini urutannya ya. Kalau laki-laki itu tegas. Kalau untuk 2 orang sama ya, tidak bisa kita bedakan laki-laki. Karena untuk 2 orang ini mau laki-laki semuanya, mau perempuan semuanya, atau laki-laki perempuan sama, ya, beda. Kecuali audien kita, lawan bicara kita memang ya laki-laki semuanya banyak, baru khudhu. Ya. Tapi umum ya, khudhu ini bisa digunakan untuk umum.
termasuk nanti wanita. Ya, tapi kalau khudna nggak bisa umum. Khudna ini khusus untuk perempuan. Tapi kalau khudu, ya kan laki-laki Pak. Patokannya laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, jadi kalau perintahnya itu untuk laki-laki banyak, termasuk perempuan di dalamnya gitu. Ya. Kalau Gitu. waliat di mana? Nggak ada. Karena khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Nggak ada khunsa. Khunsa itu bencong. Kalau bahasa Arab itu yang ada unsa perempuan, tengah-tengah kewanitaan khunsa. Memang nggak ada. Kalau di fikih memang ada pembahasan khunsa itu. Seorang yang normal ya tidak boleh bermakmum kepada yang bencong. Di Al-Quran juga nggak ada ya Pak Ustadz ya? Apanya? Di Al-Quran Yang nggak ada. Itu kan yang diada-adakan. ya. Sesuatu yang diada-adakan. Orangnya ada. Iya, Allah kan ciptakan nggak seperti itu. Kodratnya tetap laki-laki, kodratnya tetap perempuan, gitu ya. Ya, jadi dia aja. Taman Sari, Baji. Tahu. Perlu. Oh, lewat. Konon. Bukan nakon ya. Orang nakon, Baji. Oh, no. Iya, itu. Wih, panjang pembahasan mah. Enggak lah, kalau ini kan berusaha. Kita lanjut dulu ya. Qalu, apa qalu? Mereka berkata, sami'na. Kami mendengar. Nah, bukan watona wa'asain. Itu jawaban kita. Kalau orang Bani Israel enggak, mereka jawab wa'asaina. Kami durhaka. Kami dengar cuma ya kami durhaka. Ya. Makanya kata maksiyat itu terambil dari kata asoya. Aso ya'si, ya. Aso dengan ya, karena ada aso itu kata benda dengan alif beda artinya, Pak. Aso berupa kata kerja ya. Artinya durhaka. Aso. Ada aso gini. Kalau aso gini apa artinya? Ya. Oh, ini sudah hitam ya. Sudah hitam. Ini apa artinya? Ini bahasanya sama-sama aso ya. Ini apa artinya? Aso apa aso? Durhaka. Kalau ini? Tongkat. Ya. Ini kata benda, ini kata kerja. Ini tongkat, Pak. Falqamus asa, idrib bi asakal hajar. Kalau asa ini, makanya nanti turunannya ada kata maksiyat. Ini terambil dari kata asa. Maksiyat. Ya. Nah, ini sama nih. Maksiyatun, ya. So ya kan hurufnya 3. Ain sod ya. Ya. Asalnya asoya, Pak. Kalau ya-nya nggak dibaca, so-nya baca panjang. Itu cara bacanya, Pak. Kenapa so-nya dibaca panjang? Karena ya-nya tidak dibaca. Nah, kalau ya-nya dibaca, so-nya dibaca pendek. Asoya. Ya. Nah, jadi bisa dibaca aso, asalnya asoya. Ya, makanya di sini maksiyat ya, terambil dari kata aso. Ain sod ya. Maksiyat itu artinya kedurhakaan. Ya, maka aso artinya durha. Asoina kami durhaka. Ya. Sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami durha. Nah, itu perkataan Bani Israil. Kemudian wa usyribu ini kata kerja pasif. Kalau asyroba itu meminumkan, meresapkan. Kalau usyriba berarti diresap. Usyribu ada wawunya berarti mereka, apa artinya mereka? Usyribu mereka diresapkan. Ya, diminumkan artinya. Ya, kalau diminumkan kurang pas ya. Artinya diresapkan. Apa wa usyribu artinya? Dan mereka diresapkan fi qulubihim dalam
hati-hati mereka. Apa yang diresapkan terhadap apa? Al-ijla, anak sapi. Maksudnya apa? Diresapkan ya kecintaannya dalam hati mereka terhadap anak sapi. Begitu cintanya mereka kepada patung anak sapi itu, gitu ya. Bi kufrihim, bi dengan atau karena kekufuran mereka. Ya, coba diulang ya. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-ijla, anak sapi. Maksudnya kecintaan kepada anak sapi. Bi kufrihim, dengan kekafiran mereka atau karena kekafiran mereka. Ya. Coba sama-sama terjemahkan. Qalu, mereka berkata dan kami durhaka, dan mereka diresapkan ya, karena atau dengan atau karena kekafiran mereka. Ya. Silakan coba. Ada? Mereka berkata, kami mendengar dan kami durhaka, dan mereka diresapkan di dalam hati-hati mereka anak sapi karena kekafiran mereka. Ya, ada lagi? Mereka berkata, kami mendengar dan kami durhaka, dan mereka diresapkan di dalam hati-hati mereka anak sapi dengan kekafiran mereka. Ya. Qul bi sama, alangkah buruknya ya apa yang ya'muru, apa ya'muru, menyuruh kum kalian, bihi dengannya itu ma, ya nyanya kembali ke ma ini apa yang tadi. Siapa yang menyuruh? Imanukum, iman kalian. Ya. Artinya kalau ada iman menyuruh untuk berbuat kufur itu kan bagaimana gitu. Ngakunya beriman gitu ya. Tapi menyuruh kepada berbuat syirik. Itu mustahil, bukan iman namanya. Orang Yahudi kan itu, ngaku beriman tapi ya biasa ingin menyembah patung anak sapi ya. Maka kata Allah, alangkah buruk ya. Apa yang menyuruh kalian dengannya? Siapa yang menyuruh? Imanukum, iman kalian. Jika kuntum, kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau ada yang ngaku beriman, tapi imannya menyuruh dia untuk berbuat kafir, berbuat syirik, ya alangkah buruk iman yang seperti itu maksudnya Pak. Ya, jadi mustahil iman itu menyuruh kepada keburukan. Itu namanya tidak beriman, kan itu ya. Walaupun ngakunya beriman. Baik, sekali lagi ya Bapak para jamaah, kita ulangi. Saya bacakan saja kalimatnya, nanti langsung diterjemahkan ya. Nanti kalau tinggal merangkai, ya, kalau sudah tahu artinya, saya tinggal merangkai saja ya. Wa in akhadna mitsaqakum Perjanjian kalian wa rafa'na dan kami mengangkat fawqakum di atas kalian at-tur khudhu ma ataina, kami berikan kum biquwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Qul bi sama ya'murukum
bihi imanukum in kuntum kalian minin orang-orang yang beriman, ya. Alhamdulillah. Baik ya, cukup. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.